Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Riyadi, dan kita kali ini akan membahas tentang trading. Kali ini saya menggunakan aplikasi Olimtrade ya. Oke, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview sebuah teknik yang dinamakan color to color. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan stochastic. Stochastic ya teman-teman ya. Stochastic saya ubah periode. Oke. Ini ke 2. Oke. Jadi untuk jangka waktu yang pertama kita buat 3, yang kedua kita buat 2 ya. Nah, sorry. Untuk warnanya saya gunakan biru dan kuning. Sip. Kemudian SMA ya, SMA periode 6 dan 11. Warna terserah teman-teman. Nah. Oke. Cara menggunakan tekniknya adalah, atau rule-nya, kita akan open posisi sesuai dengan candle sebelumnya, candle yang sudah terbentuk sebelumnya. Oke, misal atau contohnya ya, di sini ada candle hijau ya. Nah, candle sebelumnya berwarna hijau, maka kita akan open posisi buy. Nah, gitu teman-teman. Sebagai triggernya yaitu stochastic ya teman-teman. Jadi penentu open posisi kita adalah stochastic. Jadi kalau ada persilangan, oke, hijau. Nah, kalau udah di atas gini teman-teman, kita tahan dulu deh posisinya, maksudnya jangan open posisi dulu sebelum posisi pertamanya selesai gitu. Namun sebenarnya sih bisa juga sih langsung open posisi gitu, karena teknik color to color ini menggunakan teori kompensasi kekalahan ya. Dan pada akhirnya pun sebenarnya gini ya teman-teman ya, pada akhirnya akan profit walaupun posisi sebelumnya itu kita kalah. Namun beberapa posisi kedepannya itu kemungkinan besar akan profit dan bisa mengembalikan atau menutupi kekalahan sebelumnya gitu teman. Nah, ini sudah sepertinya sudah. Oke, ini di stochastic sudah di area overbought atau jenuh atas atau jenuh beli ya. Jadi para pembeli atau itu udah
mulai mengalami kejenuhan atau sudah mengalami puncaknya lah ibaratnya. Nah, apabila stokastik ini sudah terjadi persilangan, di situ kita bisa open posisi turun atau sell jual. Nah teman-teman, tambahan lagi ya, ini sebelum trading usahakan mencari mata uang yang memiliki persentase kemenangan yang tinggi ya. Contohnya ini 82 nih. Jadi ketika kalah nanti kita akan melipat gandakan nih dari $1 menjadi $2 atau 2,5 dolar. Nah, jadi kalau misalnya posisi yang pertama tadi kalah, posisi yang kedua ini bisa menutupi kekalahan posisi keduanya dan masih bisa mendapatkan profit gitu loh. Itu sebabnya saya merekomendasikan kepada teman-teman sebelum trading sebaiknya mencari mata uang yang memiliki persentase kemenangan yang tinggi gitu. Oke, ini sell. Ini teman-teman ya. Harusnya kita sell di sini atau jual di atas sini. Harganya naik nih. Oke, nggak apa-apa deh. Kita lihat. Posisi pertama sudah berhasil TP ya, udah profit. Dan kita lihat nih, harga berbalik arah sesuai dengan nih, dengan stokastiknya. Oke, apakah ini kalah. Oke, maka kita dapatkan rekam menjadi $2. $2. Ya gitu aja teman-teman. Cara teknik atau rule-nya itu seperti itu. Sebenarnya stokastik ini tidak begitu dipergunakan sih, karena dari teori ini teknik ini sendiri mengacu kepada candle yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya tidak membutuhkan stokastik. Namun di sini kan kita bisa mencari momen yang pas gitu. Oke, di sini kita lipat gandakan menjadi 4. Teman-teman. Posisi kita kalah. Di sini kita sudah berada pada posisi ketiga. Oh iya teman-teman, ini kalau teman-teman menggunakan dana yang minim atau minimum ya, kalau Olim Trade kan minimalnya $20 nih. Nah, untuk dana $20 kemarin saya hitung-hitung, kita bisa membuka posisi sebanyak 4 kali jika menggunakan teknik color to color nih. Nah, kalau sudah posisi keempat kalah, nah disitu kita sudah minus ya, jadi hanya tersisa sedikit. Jadi kalkulasinya hitung-hitungannya gini. Posisi pertama kita menggunakan lot $1.
Posisi kedua kita lipatkan menjadi $2. Kemudian posisi ketiga menjadi $4. Posisi keempat $8. Oke teman-teman, di sini kita jumlah 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 menjadi 7, 7 ditambah 8 sama dengan 15. Jadi total semuanya adalah 15. Jika posisi ke-8 ini sudah loss, maka dana yang tersisa hanyalah dana yang tersisa yaitu hanya $5. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan deh sama teknik ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu nih sama candle yang beginian, ini kan sideway nih, jadi teknik ini kalau dalam keadaan sideway, teknik ini kurang bisa maksudnya tidak bisa mencapai puncak performanya gitu. Dan teknik ini memiliki puncak performanya ketika tren ini benar-benar bagus gitu, atau jelas tren, tidak sideway gitu. Nah, ini bisa nih. Oke teman-teman, nih kita udah profit tadi kan, profit di sini $61 ya, $61, dan kita tunggu stokastiknya berada di area oversold atau jenuh bawah atau jenuh jual ya. Jadi para penjual ini udah jenuh nih, udah pada titik terendahnya gitu. Para penjual udah bosan di titik terendah itu atau harga rendah gitu. Kita tunggu aja deh. Oke, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya stokastik ini jika kita mengikuti rule-nya, stokastik ini tidak berfungsi sebenarnya. Jadi oke lah kalau kita buang pun nggak masalah sebenarnya nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Jadi memang pada rule sebenarnya tidak seperti itu memang. Namun di sini kita kan mencari momen yang benar-benar bagus gitu. Atau jika teman-teman hafal dengan candle ini ya, reversal atau candle pembalikan arah, itu pasti tahu teman-teman bisa bisa mendeteksi kapan maksud saya keadaan pasar sekarang gitu. Jadi misalnya candle nih nanti hijau nih, atau jadi terjadi ada candle hammer gitu kan. Ini contohnya, saya kasih contoh nih, ini ya, hammer. Saya akan kasih contoh hammer nih. Contohnya ini hammer nih, bodinya besar dan memiliki tangkai. Nah, ini. Jadi hammer seperti itu teman-teman. Atau hammer tuh ibaratnya palu ya, palu. Jadi kalau bodinya besar kan enak tuh untuk mukul. Ya gitu. Ini yang benar-benar bagus gitu loh. Atau ini
itu ya, ini merah, hammer merah kan, terjadi pembalikan arah menjadi hijau, merah. Ada pola hammer lagi kan, ada lagi pembalikan, berarti dari naik ada kena pembalikan berarti turun kan gitu. Yuk, ada banyak sekali pola ya, pola reversal atau pembalikan arah. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri. Di sini candlenya hijau, kita akan open posisi hijau. Dan setelah saya amati, ini memang benar, sebenarnya bisa memberikan hasil profit ya, bisa profit memang. Walaupun posisi sebelumnya kalah gitu kan, namun pada akhirnya pun akan profit juga, karena teknik ini menganut teknik kompensasi kekalahan ya, kompensasi kekalahan. Oke, andaikan posisi yang pertama ini salah, kita kan open posisi yang kedua nih. Nggak apa-apa, tidak apa-apa kalau posisi yang pertama salah gitu. Jika posisi yang kedua ini benar, maka bisa menutupi kekalahan yang sebelumnya. Oke. Nah, nih. Bisa. Nah, apalagi kalau teman-teman memiliki modal yang cukup besar ya, cukup misalnya tidak minim ya. Kalau pakai dana minim memang butuh perhitungan yang pas gitu. Jadi nggak sembarang ini gitu. Harus ada perhitungan yang pas kalau menggunakan dana yang minim. Kalau menggunakan dana yang cukup besar, memang kita bisa lebih leluasa gitu. Nih, ini posisi ketiga, posisi pertama, kedua kalah, dan posisi ketiga ini insya Allah bisa profit ya, bisa profit dan bisa menutupi kekalahan yang sebelumnya. Jadi kalau dihitung tadi yang pertama $1, kemudian $2,5, berarti udah $3,5. $3,5 ditambah nih 5,5, jadi $9 ya. Dan di sini jika berhasil kita mendapat 10, berarti masih ada keuntungan $1 gitu teman-teman. Jadi tetap untung, masih bisa untung, masih ada keuntungan. Dan kalau udah untung kita kembalian ke lot atau ke lot awal ya, ke lot awal. Nah, inilah sebabnya saya merekomendasikan trading di mata uang yang memiliki persentase yang tinggi, yaitu setidaknya $82 gitu. Maksud saya 82%. Oke, di sini kita tunggu ya teman. Candle besar nih. Oke, ada tekanan naik. Candle sebelumnya merah, kita ambil merah. Di sini saya tidak melebihkan ya. $2 saya lipat gandakan menjadi $4. Nih teman-teman,
Tadi kita kalah $1 dan yang kita tradingkan sekarang adalah $2. Berarti kalau di total itu adalah $3 ya, $3. Sedangkan di sini $3,64. Artinya kita masih mendapatkan keuntungan $64. Nol. Oh sorry teman-teman, maksud saya 0,64 $. Masih ada keuntungan, kita open posisi turun lagi. Oke. Masih turun ya teman-teman. Oke, apakah bisa profit? Kita lipat gandakan ya. Saya di sini melipat gandakan menjadi $2. Oke. Oh, sorry, aduh. Telat nih teman-teman ya. Di sini saya telat ya. Harusnya di sini langsung open posisi, namun harga langsung naik drastis. Jadinya telat deh. Waduh. Nah ini teman-teman, jadi kalau di Olim Trade nih membutuhkan koneksi internet yang benar-benar bagus ya. Jangan yang emang susah nih kalau jaringan internet kurang bagus. Ya gini ya hasilnya gitu. Apakah profit? Oke, profit sudah tertutup. Kita open posisi naik lagi. Di sini sudah sudah $62. Oke. $62. Saya lebihin deh. 2,5. Kita lihat apakah profit. Saya juga nggak tahu posisinya. Oke, ini karena sebelumnya turun ya, kita open posisi turun. Yang resepnya merah, ternyata kita profit teman-teman. Profit. Oke, gantian ini apakah bisa profit? Kita siap-siap. Ini mulai ada reversal, pembalikan arah nih kayaknya teman-teman. Mulai ada sideway ya. Oke, di sini hijau. Kita open posisi hijau, naik. Oke, kalah. Kita siap-siap lagi. Kita lipat gandakan posisinya atau lotnya. Kita lipat gandakan.
Oke. Apakah profit? Kayaknya sih profit ya. Sepertinya profit. Kalau profit kita sudah dapat keuntungan sekaligus menutup kerugian yang tadi gitu. Jadi teknik ini gini ya teman-teman ya. Teknik ini tidak mencari keuntungan yang banyak sebenarnya jika kita menggunakan lot yang kecil. Contoh lot awal adalah $1. Contoh $1. Kemungkinan keuntungan kita adalah setidaknya itu ya, keuntungannya kalau 82% ini 64 tadi ya, 0,64 dolar, berarti keuntungannya kecil, memang kecil kalau posisi yang pertama itu kalah. Namun kalau tebakan kita atau analisa kita benar, kita bisa mendapatkan 85%-nya gitu. Ya benar. Jadi kita bisa dapat 82%-nya, 0,64 dolar. Jadi menurut saya teknik ini bagus, teknik ini bagus dan menganut jadi tidak mencari keuntungan yang besar, namun terus gitu. Maksudnya teknik ini tidak mencari keuntungan yang besar banget kalau menggunakan lot yang kecil. Yang penting konsisten ya teman-teman ya, konsisten. Yang penting konsisten. Karena menurut saya trading binary ini sangat cepat menurut saya dibandingkan dengan trading dengan menggunakan platform yang lain gitu. Ini cukup cepat, jadi memang sebenarnya nggak butuh ini juga, nggak perlu untuk pemula, memang tidak perlu mengejar target yang banyak gitu ya. Yang penting konsisten deh, profit konsisten itu lebih bagus daripada profit banyak tapi langsung loss gitu, langsung habis dananya gitu kan, tidak ada perhitungannya. Kalau yang ini, kalau kita lihat di teknik ini memang tidak mencari keuntungan yang banyak, namun konsisten gitu, dan masih ada perhitungannya. Jadi tetap walaupun ada kekalahan tetap masih bisa diperhitungkan kembali gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Dan di lain waktu kita akan bahas dengan teknik yang lain gitu. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita saling belajar. Semoga kita menjadi sukses gitu, bersama-sama. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.